Hingga fajar aku mereka.
Puji Tuhan, haleluya. Mari kita puji namanya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita puji namanya. Mari puji namanya, terang cahaya. Dan puji namanya, tercakrawala. Puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Hai puji namanya untuk tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti, haleluya, karena kasih-Nya tak terperi.
Saudara-saudara dimanapun saudara berada, selamat bergabung kembali dalam ibadah online dari rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapannya dengan segala kerendahan hati, seraya bersyukur dan memuji namanya. Sebagaimana pemazmur menyatakan, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat 10 dan 11. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, hidup kita ini dinamis, senantiasa bergerak dan berubah. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, berubah atau mati. Pepatah itu menggambarkan betapa pentingnya sebuah perubahan. Masalahnya, ada orang-orang yang tidak suka melakukan perubahan, bahkan menolak dan menentangnya. Namun, melalui tema ibadah hari ini, jangan terus menentang. Kita diingatkan untuk mendukung dan terlibat, bahkan berkontribusi terhadap perubahan. Kita juga belajar dan meneladani sikap dan perbuatan Tuhan Yesus dalam menghadapi orang-orang yang suka menentang. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Bahkan melalui anugerah itu, Engkau juga mengubah hidup kami menjadi utusan Kristus yang dimampukan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Namun tidak dapat dipungkiri, kami kerap kali lalai untuk melakukan tugas perutusan itu. Sehingga kami kerap gagal untuk senantiasa memperbarui hidup kami dari hari ke hari untuk semakin menyerupai Engkau. Tuhan, kami percaya, di tengah banyaknya kegagalan kami, Engkau tetaplah Allah yang baik dan setia, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangan-Mu. Engkau tetap memelihara kami tanpa memandang buruknya rupa dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Kepadamu saja kami memohon ampun atas kelalaian diri kami, agar di hadapan-Mu juga kami dapat diubahkan. Di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudara, inilah berita pengampunan yang difirmankan Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
terarah pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan juga pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan jikalau sekarang kami rindu supaya Tuhan juga boleh menyapa kami melalui firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang juga akan menaburkan benih firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya melalui firman Tuhan, hidup kami juga boleh terus berbuah. Kami ingin bahwa hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata, sebab kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkan, untuk juga boleh merefleksikan, serta juga boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 11 ayat ke-16 sampai ke-19, lalu dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai ke-30. Matius 11 ayat 16 sampai ke-19, lalu dilanjutkan ayat ke-25 sampai ke-30. Demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang bertekun memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, sehingga kita saat ini bisa dengan tenang beribadah pada hari Minggu ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya menjumpai orang-orang di jalanan yang sering kali ngeyel. Ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel, apa itu ngeyel? Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang susah sekali diajak komunikasi, susah sekali dibilangin, maunya ya semau-maunya sendiri. Mereka tidak mau menerima nasihat dari orang lain.
Orang-orang ngeyel dalam berpendapat, mereka nggak mau kalah. Pokoknya sayalah yang benar. Dan kalau kita menjumpai orang-orang seperti ini, maka bisa dikatakan kita cilaka. Sebab kita mesti sabar, kita mesti bisa mengurut dada kita. Dan kalaupun kita udah nggak kuat, biasanya kita lebih baik menyingkir. Karena akan merasa capek sendiri dengan orang-orang kayak gini. Nah, orang ngeyel tersebut yang saya jumpai, dia itu menantang petugas ketika dia berusaha, atau para petugas tersebut berusaha menertibkan masyarakat di dalam mereka memakai masker. Karena kita tahu dengan memakai masker, penyebaran pandemik ini bisa ditekan. Kalau orang tidak pakai masker, maka akan ada banyak orang yang masuk dalam bahaya, termasuk juga para medis yang berperang secara langsung melawan COVID ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terhadap orang ngeyel ini saya teringat dengan bangsa Israel di masa lalu, yang juga seringkali kita pahami sebagai orang yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang jugul, ya. Tidak mau berubah, tidak mau sadar akan kesalahannya. Dalam kitab Ibrani 1 ayat 1-2 di sana juga dikatakan bahwa berulang kali Tuhan sudah mengutus para nabi yang dulu untuk membuat Israel menjadi baik, menjadi benar. Tetapi toh mereka pun tidak bisa atau tidak mau berbuat baik. Pemimpin Israel susah atau sulit berubah. Bahkan mereka memiliki kecenderungan untuk menghakimi. Yesus menjelaskan akan situasi atau relasi yang sulit dan juga yang mengecewakan dirinya, bahwa orang-orang Israel atau angkatan Israel pada masa itu adalah angkatan Israel yang sulit. Orang yang tidak bisa diajak bergerak, orang yang tidak mau mendengar, tetapi juga mereka tidak mau diam. Yesus memberikan perumpamaan terhadap orang-orang seperti ini tentang dua kelompok anak yang sedang bermain. Kelompok yang pertama, mereka mengajak bermain pesta-pestaan. Tetapi kelompok yang kedua, mereka nggak mau diajak bermain. Tetapi saat mereka diajak main perkabungan, kelompok kedua lagi-lagi nggak mau untuk diajak bermain. Kelompok kedua ini, ia tidak mau diajak kerjasama. Persis seperti golongan orang Farisi dan juga ahli Taurat yang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Sikap mereka anti ini, mereka anti itu. Tetapi kalau ditanya apa maunya, enggak jelas mereka maunya apa. Kepada Yohanes Pembaptis yang sangat selektif dalam makan dan juga minum, karena kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis hanya makan belalang dan juga minum madu hutan. Orang Farisi menyebut mereka atau menyebut Yohanes Pembaptis kerasukan setan. Namun saat Tuhan Yesus yang mengambil sikap berbeda dengan Yohanes Pembaptis, karena Tuhan Yesus makan dan juga minum seperti kebanyakan orang, Tuhan Yesus dicap oleh mereka sebagai orang yang rakus, sebagai pelahap, sebagai peminum, sahabat pemungut cukai, dan juga orang-orang berdosa. Orang-orang atau para pemimpin Israel pada saat itu maunya menghakimi. Mereka maunya menuduh orang lain salah. Dan kalau kita menghadapi orang-orang macam ini, betapa kita merasa sangat susah. Rasanya kita tidak tahu harus berbuat apa.
Saudara dikasih Tuhan, Alkitab kita pada saat ini berbicara tentang hikmat Allah. Berbicara tentang logos. Di dalam ayat ke-19b dikatakan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya, walaupun orang-orang Farisi, ahli Taurat menolak kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh Tuhan Yesus dengan berbagai macam alasan yang diberikan, namun firman Tuhan atau hikmat Tuhan itu sungguh benar. Hikmat Tuhan itu nyata. Hal itu terjadi dari orang-orang yang menerima dan juga melakukan akan firman Tuhan. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mau menerima firman Tuhan. Orang-orang seperti Sakeus, Matius pemungut cukai, kepala rumah ibadah. Sakeus yang dulunya dibenci, yang dulunya itu dijauhi, namun ketika dia menerima akan hikmat Allah dan melakukan hikmat Allah itu, hidupnya berubah. Firman Tuhan atau hikmat Allah itu mengubah kehidupan Sakeus. Sakeus menjadi orang yang lebih disukai dan hidupnya menjadi yang lebih positif lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang bagaimana hikmat Allah itu berlaku, Tuhan Yesus menyatakan bahwa hikmat Allah itu seringkali tidak bisa dimengerti ataupun juga diselami oleh akal pikiran manusia. Betapapun dia itu orang-orang yang dikatakan pandai dan juga memiliki kelebihannya. Sebab hikmat Allah sesungguhnya hanya bisa dimengerti, dipahami ketika orang tersebut mendapatkan anugerah dari Tuhan. Hikmat Allah mesti diterima dengan hati yang penuh dengan keterpesonaan akan kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah hikmat Allah itu sesungguhnya dinyatakan kepada orang-orang kecil. Saudara-saudara pasti tahu ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, lahir di kandang domba, Tuhan Yesus juga dijumpai pertama kali oleh para gembala yang ada di padang. Hikmat Allah tersedia bagi orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin. Seperti juga anak-anak kecil yang senang sekali ada bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa hikmat Allah dinyatakan kepada orang-orang kecil ini? Sebab sesungguhnya orang-orang kecillah yang seringkali mudah kagum, mudah terpesona akan kebesaran ataupun juga akan kemuliaan Tuhan Yesus. Hikmat Allah seringkali tidak masuk akal. Namun sesungguhnya hikmat itu tidak mengurangi maknanya ketika dinyatakan pada manusia. Orang-orang yang memiliki Tuhan Yesus, sesungguhnya ia memiliki hikmat Allah. Sebab bacaan kita menyatakan di dalam ayat ke-27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah telah mempercayakan kunci hikmatnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya hikmat Allah yang akan membuat kita senantiasa terkagum-kagum dengan segala karyanya, dengan segala kebaikannya. Dari Tuhan Yesus juga kita belajar bahwa keselamatan yang diberikan kepada dunia ini
diperoleh bukan dengan jalan kekerasan, melainkan diperoleh dengan kasih, dengan anugerah, dan juga dengan pengorbanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi masih banyak orang yang menentang, masih banyak orang yang menolak bahwa Tuhan Yesus adalah hikmat Allah. Kenapa? Yang pertama, paling tidak saya mencatat bahwa manusia lebih suka mencari hikmat Allah dengan caranya sendiri yang masuk akal dirinya. Orang kalau mau selamat, maka dia harus hidup melakukan hal-hal yang berat. Misalnya, ada orang yang mencoba menyiksa diri, menyakiti tubuhnya sendiri, karena dia menganggap bahwa tubuh ini jahat. Roh yang ada di dalam tubuh ini adalah kudus. Karena itu tubuh yang jahat ini harus dihancurkan supaya roh yang kudus itu bisa lepas. Roh ini harus dilepaskan dengan cara tubuh itu disiksa. Dan itu akan memperoleh keselamatan. Ada juga demi mendapatkan keselamatan, maka dia harus juga mengikuti tuntunan atau tuntutan, aturan-aturan dengan taat begitu. Aturan-aturan agama itu senantiasa dipegang dengan keras. Dan itu juga yang terus dipelihara, khususnya pada masa Tuhan Yesus, di mana para pemimpin-pemimpin agama ini, mereka menuntut supaya orang-orang menjalani kehidupan sesuai, tepat dengan aturan agama. Namun sesungguhnya tidak cuma pada masa lalu, saudara. Ada begitu banyak juga para pemimpin agama di masa kini yang seringkali menakut-nakuti umat supaya umat menjadi taat. Misalnya, kalau kamu tidak membayar persepuluhan, maka kamu tidak bisa masuk surga. Kalau kamu tidak melakukan ABCD dengan cara ditakut-takuti, maka kamu tidak bisa mendapatkan keselamatan. Gereja yang harusnya memberikan kelegaan, memberikan penghiburan, namun seringkali terkadang membuat umat menjadi makin tertekan. Persembahan yang harusnya dipersembahkan dengan penuh rasa syukur, dengan sukacita dan juga dengan sukarela, malah seringkali menjadikan hidup manusia makin sengsara. Ketaatan, melakukan aturan-aturan dihasilkan dari ketakutan. Kalau itu terjadi, maka itu adalah ketaatan semu. Itu tidak sehat. Saudaraku, betapa tidak mengenakan menjalani kehidupan beragama dengan penuh ketakutan, dengan penuh tuntutan. Dan itu juga yang dituntut oleh orang Farisi dan juga ahli Taurat, supaya orang lain melakukan seperti apa yang mereka katakan. Umat yang pada masa itu penuh dengan penderitaan karena penindasan penjajah maupun juga penindasan ekonomi, ternyata mereka juga saat itu lebih menderita lagi karena agama tidak berpihak kepada mereka. Mereka harus juga mengikuti tuntunan atau tuntutan-tuntutan hukum agama. Melihat situasi seperti itulah, maka Tuhan Yesus menawarkan kepada orang banyak, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Tuhan menawarkan dirinya sendiri supaya setiap orang yang datang kepadanya mendapat kelegaan. Mereka ketika datang kepada Tuhan Yesus, mereka lega dari tekanan kehidupan, lega akan kekhawatiran akan hari depan, lega dari beban dosa, lega dari ketakutan karena COVID pada masa itu, lega dari beban-beban yang lain. Sebab Tuhan Yesus akan menggantikan beban-beban yang berat itu yang ada di dunia ini dengan beban yang sanggup kita pikul. Beban yang mampu kita atasi dengan cara kita belajar, melihat dan meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengajari kita dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan kekerasan, apalagi kesombongan. Itu diberikan Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan ketenangan, bukan kegelisahan atau ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kalau kita percaya, kita ikut Dia, maka hidup kita akan selalu baik-baik saja, tanpa masalah, tanpa beban atau tanpa tugas. Yang namanya hidup, pasti kita punya tugas, punya beban. Begitupun juga ketika kita ikut Yesus, kita punya tugas. Tetapi tugas dan beban yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu enak. Kita diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Sebab Tuhan sendiri mengajarkan, menyertai, dan juga memampukan kita melakukannya. Itu yang pertama, saudara. Kenapa? Yang kedua, kenapa orang-orang pada saat itu mereka menentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yang kedua, manusia sesungguhnya lebih suka menempatkan Allah jauh. Allah ditempatkan lebih tinggi, Allah dijadikan lebih asing. Allah nggak perlu deh dekat-dekat, karena manusia itu lebih suka hidup dalam dosa. Tuhan Yesus memperkenalkan siapa Allah pencipta, pencipta langit dan bumi. Dia tidak lagi menjadi Allah yang tinggi dan jauh di sana. Namun Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus adalah Allah yang dekat, Allah yang akrab, Allah yang bisa kita sapa menjadi Bapa. Dan bagi orang-orang Israel hal ini tidak bisa mereka terima. Mereka menentang hal itu. Allah harus menjadi Allah yang berjalan. Ia tinggi, ia tidak terjamah, sebab kita manusia berdosa. Satu-satunya cara untuk kita dapat menjumpai Allah adalah dengan melakukan hukum-hukum agama. Kita harus membayar korban, kita mesti berpuasa, kita harus mencuci tangan sebelum kita makan supaya kita tidak najis. Kita tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa melakukan, mereka tidak bisa menerima keberadaan Yesus sebagai anak Allah yang akrab, yang dekat dengan Allah, dan juga yang menjadi hikmat Allah. Para pemimpin agama menentang, bahkan juga menghukum Tuhan Yesus dengan cara disalib karena Tuhan Yesus dianggap menyesatkan. Dan tidak berhenti di situ saja. Ada begitu banyak juga kabar-kabar yang dia hembuskan ketika Tuhan Yesus juga bangkit. Mereka memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya.
Penyesatan tidak cuma pada masa itu. Pada saat ini pun juga banyak orang yang menentang bahwa Yesus adalah anak Allah. Banyak orang yang mengeraskan hatinya kepada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak alasan kenapa orang itu tidak mau untuk berubah. Termasuk juga para pemimpin Israel pada saat itu. Sebab yang namanya perubahan, maka orang rasanya itu tidak bisa enak, atau mereka itu tidak bisa beradaptasi. Aturan yang biasanya mereka pegang, sebab mereka adalah para pemimpin, maka aturan-aturan yang sudah menguntungkan mereka bisa jadi tidak lagi menguntungkan diri mereka. Alasan para pemimpin Israel tidak mau berubah, sebab di dalam perubahan bisa jadi orang-orang para pemimpin ini tidak lagi dianggap sebagai orang-orang yang penting. Yohanes Pembaptis misalnya, dia disukai oleh banyak orang karena dalam khotbahnya, dalam kata-katanya, Yohanes Pembaptis senantiasa keras. Tetapi Yohanes Pembaptis benar. Cara hidup Yohanes Pembaptis yang unik, yang menarik diri dari kesenangan, hal itu, cara yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu disukai oleh mereka. Yohanes memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus pun juga disukai oleh orang banyak. Karena Tuhan Yesus mau bergaul. Termasuk juga pada orang-orang miskin yang selama ini dijauhkan dan juga tidak diperhitungkan. Para pemimpin takut kalah pamor. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah dalam Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, supaya dunia ada perubahan, dan perubahan ini untuk kebaikan bersama. Tuhan melawat Israel. Allah sendiri datang untuk menghampiri umatnya. Dia datang kepada kita semua. Saudaraku, siapa yang pada hari ini atau kemarin-kemarin itu berulang tahun? Ada di antara kita yang berulang tahun? Saya membawa hadiah ulang tahun. Ini. Mau? Bapak Ibu mau? Tahu ini apa? Ya, batu. Batu keras. Nah, saudaraku, saya minta saudara-saudara, apakah saudara-saudara bisa melunakkan batu yang keras ini? Gimana? Bisakah? Mustahil, enggak bisa. Enggak bakalan, susah, kecuali kalau dihajar ke sana kemari. Mungkin tidak lunak sih, tetapi bisa hancur. Saudaraku, inilah juga gambaran kekerasan hati manusia. Gambaran hati manusia yang tidak bisa dihancurkan. Orang bisa frustasi kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang hatinya keras seperti batu ini. Hati kita pun juga seringkali seperti batu ini. Kita tidak bisa menerima pendapat orang lain. Kita tidak mau rukun. Kita tidak bisa menurut apa yang dikatakan oleh orang tua kita, oleh kekasih kita, oleh saudara kita, oleh teman-teman kita. Padahal mereka mengatakan, menasehati kita untuk kebaikan kita. Tapi seringkali kita menjadi orang-orang yang ngeyel, yang maunya menang sendiri. Banyak orang yang sayang kepada kita, tetapi mereka tidak bisa melunakkan hati kita. Karena kita ini lebih suka mengeraskan atau menentang. Saudaraku, Tuhan Allah sangat sabar pada kita.
Allah mau mendampingi, mau mengasihi, bahkan juga mau meluluhkan hati kita. Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah menyerah betapapun kita keras. Allah senantiasa care. Allah mengetuk pintu hati kita supaya kita mau membukakan diri kita kepadanya. Allah mau memulihkan relasi kita kepadanya, supaya relasi kita kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, pada sahabat kita, itu juga bisa dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan melunakkan, melelehkan hati kita yang keras, supaya ketika Ia sudah melelehkan, Dia sudah melembutkan hati kita, maka percaya kita semua akan mendapatkan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudaraku, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Sungguh kami berterima kasih dalam penyertaan Tuhan. Kami senantiasa dimampukan khususnya di dalam menjalani kehidupan ibadah kami. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami juga boleh mendengarkan, memuji dan juga memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini kami mengangkat doa kami Tuhan, secara khusus untuk saudara-saudari kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang membutuhkan akan uluran tangan serta juga membutuhkan juga jamahan Tuhan dalam proses kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang juga akan turut serta mendampingi keluarga. Di dalam mereka juga senantiasa memberikan semangat, memberikan perhatian mereka dan juga proses di dalam perawatan. Biarlah mereka senantiasa juga Engkau curahkan akan kesabaran, keteguhan, maupun juga kemampuan di dalam mereka juga boleh mendampingi dengan kasih Tuhan. Bapak Surgawi, saat ini pun kami berdoa untuk GKI Kemang Pratama ini. Di tengah-tengah saat ini ya Bapak, kami harus masih menjalankan akan proses ibadah secara online. Kiranya Engkau sendiri yang juga memampukan kami untuk juga dapat melaksanakan setiap ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Begitupun juga pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan sebagai gereja yang Tuhan pakai untuk juga boleh terus mewartakan cinta kasih Tuhan, mendampingi orang-orang yang terluka, memberikan keteguhan khususnya bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita karena pandemi yang masih saja berlangsung. Tuhan, kiranya Engkau memampukan umat-Mu, baik majelis jemaat maupun juga para anggota serta juga simpatisan yang Tuhan percayakan di dalam gereja Kemang Pratama ini. Biarlah kami semua dimampukan untuk boleh terus menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam kesulitan mereka, baik juga di dalam relasi keluarga, maupun juga mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau usaha yang juga sudah mulai menurun. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa boleh terus menyertai mereka. Tuhan, tolonglah mereka, berikan pada mereka juga kesabaran, berikan kepada mereka juga kemampuan untuk mereka juga boleh mengerti akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka.
sertai juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, dari pusat maupun juga dari sampai ke daerah-daerah, serta juga pemerintahan terkecil yang berada di dekat kami. Biarlah mereka senantiasa boleh terus mendapatkan cinta kasih Tuhan, sehingga setiap kebijaksanaan yang diambil itu juga boleh mendatangkan kebaikan, boleh juga memberikan kepada kami ketentraman, bahkan juga kemampuan di dalam kami mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah negara kami juga Bapak boleh semakin berkembang, betapapun juga saat ini adalah saat-saat yang sulit. Biarlah juga para pemimpin kami pun senantiasa boleh bekerja sama mengatasi segala problem yang hadir pada masa-masa sekarang ini. Kami juga membawa ya Tuhan akan keberadaan anak-anak-Mu yang saat ini sakit, ataupun juga keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena pandemi ini. Tuhan, teguhkanlah mereka. Tuhan, mampukan mereka untuk melewati peristiwa kehilangan ini, dan mereka senantiasa juga boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang hendak juga kami tutup dengan kami hendak menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui cara berikut ini. Yang pertama, jemaat dapat melakukan transfer ke bank dengan nomor rekening seperti yang tertera di bawah. Cara yang kedua, jemaat dapat melakukan persembahannya dengan melalui layanan scanning KRIS yang sudah dibagikan. Yang ketiga, jemaat juga dapat memasukkan ke dalam amplop seperti ini dan membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali seperti biasa. Dan yang terakhir, jemaat dapat membawa ke gereja dan memasukkannya ke kotak persembahan yang disediakan di ruang ibadah. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa
bersyukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, mari kita menghantar persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya karena kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami masih dimampukan untuk memberikan persembahan syukur dalam berbagai keadaan kami saat ini yang masih berada di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum mereda. Kami bersyukur karena berkat-Mu selalu mengalir setiap hari, menopang kami untuk tetap hidup sampai pada hari ini. Kiranya persembahan ini dapat kami teruskan untuk membaharui kehidupan dunia, memulihkan dan mengembalikan pengharapan setiap orang yang sedang menantikannya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Sang Khalik semesta, sumber segala karunia. Amin. Saudara-saudara, masukilah minggu yang baru ini dengan hati dan juga tekad yang teguh untuk senantiasa bersikap rendah hati, ramah, dan juga lemah lembut di dalam proses perubahan dan pemulihan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan para penentang dan juga penolakan. Ingatlah pesan dari Tuhan Yesus, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.